Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abutsar Jefari S. Arman, NIM 1931041 kelas PJKRE 2019. Saya akan menjelaskan tentang materi hakikat perkembangan motorik anak. Masa 5 tahun pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak sering disebut sebagai masa keemasan. Karena pada masa itu, keadaan fisik maupun segala kemampuan anak sedang berkembang cepat. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek-aspek kemampuan anak lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif dan aspek perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya, A. Perkembangan motorik anak TK. Perkembangan motorik adalah sebuah gerakan yang mungkin didapatkan oleh seluruh tubuh. Selanjutnya, pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik dapat disebut sebagai perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Dalam kaitannya dengan perkembangan motorik anak, perkembangan motorik berhubungan dengan pergerakan kemampuan gerak anak. Gerak merupakan unsur utama dalam pengembangan motorik anak. Oleh sebab itu, perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Selanjutnya, manfaat anak banyak gerak, yaitu 1. Menguasai gerakan motorik. Kedua, badan anak semakin sehat. Ketiga, anak makin percaya diri. Keempat, anak semakin mandiri. Yang kelima, mempunyai keterampilan sosial positif. Perkembangan lain yang juga berhubungan dengan kemampuan motorik anak adalah anak akan semakin cepat beraksi, semakin baik koordinasi mata dan tangannya, dan anak semakin tangkas dalam bergerak. Dengan semakin meningkatnya rasa percaya diri maka anak juga akan merasa bangga jika ia dapat melakukan beberapa kegiatan. Selanjutnya, tahap perkembangan keterampilan anak usia dini, yaitu tahap asosiatif. Yang kedua, tahap kognitif. Yang ketiga, tahap autonomos. Melihat tahapan-tahapan di atas, apakah berarti dengan melatih gerak yang diinginkan dapat membuat seorang anak menguasai gerakan tersebut?
Jawabannya adalah tidak selalu. Pada anak-anak tertentu, latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya. Sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan syarafnya sehingga menghambat melakukan keterampilan motorik tersebut. Baik, selanjutnya B. Pentingnya meningkatkan perkembangan motorik anak usia TK. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perilaku anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik anak akan menentukan keterampilannya dalam bergerak. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan fisiologis anak. Yang pertama ialah meningkatkan sirkulasi darah dan pernafasannya. Yang kedua, memperkuat otot dan tulang. Yang ketiga, mengontrol berat badan anak. Sedari kecil, anak harus diberikan berbagai kegiatan fisik yang bervariasi yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Jika seseorang anak berhasil melakukan suatu aktivitas fisik atau gerakan, maka selanjutnya ia mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut kembali. Peran kemampuan motorik untuk perkembangan sosial dan emosional anak. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang kedua, memiliki banyak teman. Oleh sebab itu, sebaiknya saat anak-anak kecil, mereka dapat memulai mempelajari berbagai jenis kegiatan fisik atau motorik secara bebas, sesuai dengan kemampuan mereka sendiri dan tanpa dibanding-bandingkan dengan anak lainnya. Hal itu membuat anak mau melakukan berbagai kegiatan dengan senang hati, tanpa rasa takut dan malu. Peran kemampuan motorik untuk kognitif anak. 1. Meningkatkan rasa keingintahuan anak. 2. Menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. 3. Meningkatkan kemampuan intelektual. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri anak. Sesuai dengan bunyi kalimat bijak,
berikut, yaitu di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan fisik seorang anak akan mempengaruhi pula kesehatan jiwanya, sehingga anak akan menjadi anak yang riang, positif, dan senang melakukan berbagai aktivitas lainnya. Berikut, kemampuan motorik kasar dan halus anak taman kanak-kanak. Perkembangan motorik anak adalah proses seorang anak belajar untuk terampil menggerakkan anggota tubuh. Untuk itu, anak belajar dari guru tentang beberapa pola gerak yang dapat mereka lakukan, yang dapat melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan, kelenturan, serta keterampilan koordinasi tangan dan mata. Berikut macam keterampilan motorik anak. Yang pertama, keterampilan lokomotorik, yaitu berjalan, berlari, meloncat, dan meluncur. Yang kedua, keterampilan non-lokomotorik, yaitu menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, menangkap dan melempar. Selanjutnya, A. Gerakan motorik anak usia TK. Berikut jenis gerakan motorik. Ada dua gerakan motorik. Yang pertama, gerakan motorik halus, dan yang kedua, gerakan motorik kasar. Gerakan motorik kasar yaitu gerakan motorik terbentuk saat anak mulai memiliki koordinasi dan keseimbangan hampir seperti orang dewasa. Gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagai besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik halus yaitu gerakan motorik halus apabila gerakannya hanya melibatkan bagian tubuh tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil, seperti keterampilan menggunakan jari jemari, tangan, dan gerakan pergelangan tangan yang tepat.
Berikut tabel daftar perkembangan motorik anak usia TK, yaitu pada usia 3-4 tahun. Motorik kasar: 1. Menangkap bola besar dengan tangan lurus di depan badan. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki selama 5 detik. Yang ketiga, mengendarai sepeda roda 3 melalui tikungan yang lebar. Selanjutnya, motorik halus. 1. Menggunting kertas menjadi 2 bagian. Yang kedua, mengunci dan mengelap tangan sendiri. Yang ketiga, mengandung cairan dengan sendok. Yang keempat, menuang air dari teko. Berikut tabel daftar perkembangan motorik anak usia TK, yaitu pada usia 5-6 tahun. Yang pertama, motorik kasar. 1. Berlari dan langsung menendang bola. Yang kedua, melompat-lompat dengan kaki bergantian. Yang ketiga, melambungkan bola tenis dengan satu tangan dan menangkapnya dengan 2 tangan. Yang keempat, berjalan pada garis yang sudah ditentukan. 5. Berjinjit dengan tangan di pinggul. 6. Menyentuh jari kaki tanpa menekuk lutut. 7. Mengayuhkan satu kaki ke depan atau ke belakang tanpa kehilangan keseimbangan. Motorik halus. 1. Mengikat tali sepatu. 2. Memasukkan surat ke dalam amplop. 3. Mengoleskan selai di atas roti. 4. Membentuk berbagai objek dengan tanah liat. 5. Mencuci dan mengeringkan muka tanpa membasahi baju. 6. Memasukkan benang ke dalam lubang jarum. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.